Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Zaman sekarang penuh sensasi. Daripada sensasi, lebih baik sholat malam. Saatnya kita meraih prestasi Di acara TOP SMP Darul Hikam. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Baik deh, langsung aja kami persembahkan penampilan pensi perdana kita dari DH Gold Talent. Nah, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Alia. Selamat menyaksikan semuanya. Menulis adalah terapi, memberikan ketenangan. Goresan-goresan pena merangkai banyak kata menjadi kalimat indah. Menggetarkan rasa, menggerakkan asa. Dan inilah Alia, penulis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syifa Alifah. Saya dari kelas 74. Sebelumnya, pasti kita semua udah tahu kan, kalau setiap orang itu pasti bisa berkarya dengan caranya masing-masing. Dan setiap orang itu juga pasti punya kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kelebihannya masing-masing. Jadi, kalau misalnya kita punya sebuah karya, kita jangan takut buat ngasih tahu ke semua orang tentang karya kita. Karena karya kita adalah kelebihan dari diri kita. Makanya hari ini aku mau ngajak semuanya buat ikut bareng aku berkarya melalui jendela dunia. Satu hal yang harus kita tanamkan pada diri kita sebelum kita mulai untuk berkarya adalah jangan takut untuk berkarya. Gak ada tulisan yang jelek di dunia ini. Semua tulisan itu bagus, hanya butuh proses dan latihan. Karena kita gak akan pernah bisa kalau kita gak pernah mulai sesuatu dari hal paling sederhana. Nikmati semua prosesnya, mulai dari tulisan sederhana, cerita singkat tentang keseharian kita, lalu cerita-cerita itu dikumpulkan dan bisa menjadi sebuah buku. Intinya, salah itu biasa, tapi yang luar biasa adalah ketika kita memperbaiki kesalahan itu untuk menjadi lebih baik. Karena kegagalan adalah teman terbaik untuk kita belajar. Nah, di sini aku mau sedikit ngasih tahu tentang beberapa karya buku aku yang alhamdulillah sudah diterbitkan sejak tahun 2018. Di sini buku pertama aku berjudul Alia Punya Cerita. Buku kedua aku berjudul Hangatnya Pagi Bersama Alia. Buku ketiga aku berjudul Persahabatan Seru Vina dan Fani. Lalu buku selanjutnya adalah Hari Kucing Sedunia. Buku kelima merupakan buku bunga rampai dengan tema berbagi kisah di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka 60 tahun Vkom Unpad. Dan yang terakhir adalah buku bunga rampai juga dengan tema melawan cemas dengan berkarya. Lalu di sini aku mau ngasih tahu tentang beberapa prestasi menulis aku yang alhamdulillah sudah aku raih sejak aku menulis buku. Di sini pada tahun 2021 aku menjadi juara pertama Lomba Cipta Cerpen se-Jawa Barat yang diselenggarakan SMP Anikma pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022 aku menjadi pemenang 20 besar Sayembara Penulis Anak yang diselenggarakan penerbit Ahlan pada tahun 2022 yang bukunya Melawan Cemas dengan Berkarya. Lalu pada tahun 2018 hingga 2023, alhamdulillah aku telah berhasil menulis cerpen dari kelas 2 SD dan telah menghasilkan kurang lebih 110 cerpen yang dikompilasi dalam beberapa buku.
Di sini aku punya beberapa sepenggal kalimat yang sangat menggambarkan isi dari buku-buku aku. Di sini yang pertama adalah Alia punya cerita. Buku ini memiliki pesan bahwa kita jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap anugerah yang diberikan Allah. Karena aku bisa punya buku, aku bisa nulis buku, itu juga adalah anugerah yang harus kita syukuri. Selanjutnya, buku Hangatnya Pagi bersama Alia. Cerita dalam buku ini tentang kerinduan aku terhadap teman-teman sekolah, suasana bermain di luar rumah, dan harapan aku agar pandemi cepat berakhir. Di buku ini juga terselip pesan bahwa kita harus melalui hari-hari dengan semangat dan yakin bahwa setelah melewati kesulitan pasti ada kemudahan. Karena kebetulan aku menulis buku ini saat pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya adalah Persahabatan Seru Vina dan Fani. Buku ini mengenali nilai-nilai baik yang ada dalam ikatan persahabatan. Bahwa sahabat akan selalu melalui suka dan duka bersama. Persahabatan itu seru, indah, dan pastinya menyenangkan. Lalu selanjutnya ada Hari Kucing Sedunia. Di buku ini mengisahkan tentang petualangan kucing-kucing dan manusia yang ada di sekitarnya. Bahwa kita harus menyayangi sesama makhluk hidup, apalagi kucing merupakan binatang kesayangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kucing memiliki kedudukan istimewa dalam agama Islam. Di buku ini juga memberikan makan pada binatang merupakan bentuk sedekah karena dalam rezeki kita juga ada hak makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ini adalah buku Bunga Rampai Melawan Cemas dengan Berkarya. Di buku ini judul yang aku pilih yaitu Melawan Cemas dengan Berkarya juga. Buku ini mengingatkan kita pada nilai-nilai yang diajarkan Islam tentang kesabaran, ketangguhan menghadapi kesulitan, prasangkaan baik terhadap takdir Allah, harapan, kejujuran, kebiasaan baik, kekuatan doa, mengingatkan kita pada kematian, serta mengajarkan kita pandai dalam mengatur waktu. Lalu yang terakhir adalah buku Bunga Rampai dengan tema berbagi kisah di tengah pandemi COVID-19. Judul yang aku pakai dalam buku ini adalah Aku di Rumah Saja. Pesan dalam buku ini adalah cerita yang dituliskan dalam buku ini berisi rekaman kejadian-kejadian nyata yang dialami aku selama pandemi COVID-19 dengan mengisi waktu melalui hal-hal yang bermanfaat. Jadi itu adalah karya-karya aku yang alhamdulillah sudah diterbitkan sejak tahun 2018. Selanjutnya, aku mau sedikit ngebahas tentang isu permasalahan yang ada di Indonesia yang lagi ramai banget diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mental health. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa sekarang itu lagi banyak banget kasus bullying atau biasa disebut dengan perundungan di Indonesia. Mau itu perundungan secara fisik maupun secara verbal. Tapi sebenarnya nggak ada pembulian yang baik dan memberikan dampak positif. Semua pembulian itu berbahaya, terutama bagi masa ke depan kedua pihak juga, mau itu dalam pihak pelaku maupun dalam pihak korban. Kebanyakan pelaku perundungan, mereka melakukan hal tersebut karena marah, emosi yang tak terkendali, atau yang paling umum adalah seolah-olah membuli teman adalah cara melampiaskan stres mereka, marah, emosi, galau, dan lain-lain. Banyak orang zaman sekarang yang melampiaskan sesuatu karena rasa nafsu dengan melakukan tindakan berbahaya kepada orang lain. Padahal mereka bisa loh melampiaskannya tanpa merugikan orang lain. Contohnya yang sering aku lakukan. Yang sering aku lakukan jika ingin melampiaskan rasa emosi aku adalah dengan menulis. Dengan menulis, kita bisa tahu tentang diri kita. Kita juga bisa mengevaluasi diri kita dan jika tulisan-tulisan itu menumpuk, kita bisa diterbitkan menjadi sebuah buku. Intinya, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Sampai bertemu di acara TOP SMP Darul Hikam tahun tahun depan. depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.